Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Barikli Azhar, dimanapun kalian berada. Sekarang saya berada di studio Rifat FM Islamic Communication and Broadcasting. Seperti biasanya nih, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya menyapa dulu dari sahabat Rifada, sahabat Barikli Azhar. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah, dan tetap menjalankan aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga sampai sekarang kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih bisa menghirup napas kita, menghirup udara, kita masih bisa merasakan indahnya dunia, kita masih bisa merasakan indahnya hidup di dunia ini. Sehingga ketika kita sudah mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kita mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Di situ Allah menggunakan lafal la azidannakum, la in syakartum. Jika kita mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka Allah akan la azidannakum, Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Di situ ada dua lafal taukid, ada lam taukid, ada nun taukid. Pasti bakal saya tambah nikmat-nikmat tersebut. Akan tapi sebaliknya sahabat Rifadan, jika kita tidak mau bersyukur alias kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita tidak mau bersyukur alias kufur, maka sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Seperti halnya yang kita jalani kehidupan selama ini, kita diberikan nikmat, terkadang kita lupa sama yang memberi nikmat. Kita diberi nikmat bisa bangun lagi kita ketika tertidur, terus ketika kita bangun kita langsung berangkat kerja, kita langsung menjalankan aktivitas tanpa kita melupakan nikmat-nikmat tersebut, padahal kita masih bisa hidup lagi. Ini sungguhnya nikmat yang sangat luar biasa, betul gak sahabat Rifada? Makanya ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah masih bisa hidup lagi. Seperti ini kita masih bisa menghirup tanpa sesak napas dan lain sebagainya. Itu suatu nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah. Maka terkadang kita itu sampai ini ngersulo cara basa Jawa niku. Diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, tapi terkadang kita masih bertanya-tanya, mana sih nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Enggak kita rasakan. Orang dia yang enggak pernah sholat, dia makannya daging, makannya roti. Saya yang misalkan seperti itu, kita yang sering jamaah, sering ngaji, sering sodako, makanya hanya ini saja. Karena itu Allah itu menginginkan kita untuk selalu berbuat baik seperti itu. Makanya kita enggak diperkaya oleh Allah, diberi nikmat yang banyak. Karena ketika kita sudah diberi nikmat yang banyak, maka dikhawatirkan kita akan lupa sama Allah. Oh Allah nggak suka seperti itu. Karena Allah itu menyukai hambanya yang meminta ud'uni istajib lakum. Ketika kita mau meminta, maka Allah akan mengijabahinya. Maka caranya bersyukur dalam kitab Taqomi Utugian itu ada 3. Yang pertama itu bilisan, dengan ucapan. Ketika kita mendapatkan nikmat nih, misalkan ini sahabat Barikli Azhar nih, kerja sehari dapat 50.000. Ketika dapat bayaran 50.000 6 hari berarti 300.000. 300.000 ketika kita mendapat ini bayaran kamu Pak Ijo, misalkan bayaran kamu jawab Pak Ijo, yang kita ucapkan pertama kali terima kasih, matur suwun. Tapi yang benar, yang paling benar itu adalah kita mengucapkan alhamdulillah dahulu, baru matur suwun. Karena apa? Karena hakikatnya yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bil qalbi, dengan hati kita.
hati kita menyadari bahwa uang yang jumlahnya 300.000 tersebut itu datangnya dari Allah, bukan dari pekerjaan kita. Banyak yang mengira, oh saya kalau gak kerja itu saya gak makan. Allah itu sudah menjatah rezeki kita. Sampai-sampai andaikan kita ini berdiam diri di rumah, tapi kalau sudah rezekinya pasti ada yang menghantarkan makanan. Itu pernah suatu ketika itu kejadian ada orang yang mau ngecek apakah Allah memberi nikmat pada saya gak sih. Suatu ketika dia itu masuk ke dalam hutan di depan gua. Dia itu janji gini, saya gak akan makan sepeser apapun, sedikit apapun. Saya ingin mengecek Allah. Ketika saya di tengah hutan, gak ada makanan, gak ada yang ngasih makan, gak ada orang, apakah Allah masih memberi nikmat, memberi makanan, memberi rezeki? Ketika itu 1 hari gak ada orang, 2 hari gak ada orang, sampai 3 hari tiba-tiba ini ada pemburu. Ada pemburu lihat orang tersebut, loh itu siapa ya? Kayaknya kok ada patung tapi kok kayak orang gitu. Terus dikasih makanan, ini kamu bibirnya pucat, dikasih makanan, dia tetap diam. Dikasih minum, dia tetap diam. Sampai orang tersebut, oh ini kenapa ya orang ini kok nggak mau makan, bibirnya ini sudah pucat. Terus sampai pada akhirnya seorang pemburu, rombongan pemburu tersebut punya pikiran, oh ini mungkin dia itu kelelahan, sudah lama gak makan. Yuk kita ini makanannya dihancurin. Setelah dihancurin terus dicangap, cara bahasa Jawanya dicangap kayak gini. Setelah itu dimasukkan sampai segitunya. Ketika dia seperti itu terus dia tertawa. Saya ini ngecek Allah, ternyata Allah tidak meninggalkan hambanya dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak diberi rezeki. Karena selama masih kita hidup pasti Allah akan memberi rezeki tersebut, karena hakikatnya yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bil jawareh, dengan anggota badan kita. Ketika kita diberi nikmat yang berupa sehat, kita gunakan untuk berjamaah, kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Ketika 3 perkara ini sudah kita lakukan, bil lisan, bil qalbi, bil jawareh, fa insyaallah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, fa insyaallah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Orang yang mau syukur hidupnya akan makmur. Orang yang mau syukur hidupnya akan makmur. Orang yang tidak syukur itu namanya kufur. Orang yang tidak syukur itu namanya kufur. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah. Maka pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang dia itu diberi nikmat tapi dia tidak menerima nikmat tersebut, menyangka bahwa Allah itu tidak adil. Suatu saat orang laki-laki tersebut jalan-jalan di pasar. Dia melihat orang yang makan daging, oh itu ya enak makan daging. Dia melihat orang yang makan roti, oh itu ya enak makannya roti. Ya orang yang makan hamburger dan lain sebagainya itu enak, sedangkan saya makannya tahu, makannya tempe, makannya terong dan lain-lain yang tidak enak. Suatu saat akhirnya dia itu pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, biasanya dia itu makan kedelai yang masih ada kulitnya itu loh, masih ada kulitnya itu dia makan, kan isinya kadang 3, kadang 4, kadang 5 gitu.
makan 2 masih 1 dibuang lewat jendela, makan 1 masih 2 dibuang lewat jendela, makan 3 masih 1 dibuang lewat jendela. Ketika dia sudah merasa kenyang, akhirnya dia keluar rumah. Ketika keluar rumah, dia melihat di bawah jendela tersebut itu dia melihat ada orang perempuan. Yang di bawah jendela tersebut itu ada seorang perempuan yang memakan bekas dari makanan orang tersebut. Dia makan, seraya sambil makan dia mengucapkan, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi rezeki yang sangat luar biasa pada saya ya Allah." Dia tidak menghiraukan bahwasanya itu cuman bekas, gak menghiraukan. Orang laki-laki tersebut yang melihat itu langsung nangis seketika, "Ya Allah, aku yang hidupnya, yang makannya tidak sisa, aku jarang bersyukur kepada Allah, kepadamu ya Allah. Saya tidak bersyukur. Sedangkan dia yang makan bekas makanan saya, dia itu sangat bersyukur kepada saya. Sedangkan saya tidak pernah bersyukur." Makanya orang-orang yang tidak bersyukur maka itu termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat janji Allah ini, naudzubillah, inna adabi lasyadid, sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Naudzubillahi min dalik. Padahal siksa paling ringan di neraka kita nanti ketika masuk di neraka, naudzubillah ya Allah, itu kita disuruh memakai sandal. Barang siapa yang memakai sandal tersebut, ini terbuat dari neraka, dari api, dia maka seluruh anggota tubuhnya yang ada di dalam tubuh ini, ada usus, ada hati, ada empedu, ada otak dan lain sebagainya, maka akan turun ke bawah semua, brojol mengisor kabeh. Ketika sudah turun ke bawah, balik ke asal semulanya, turun lagi, balik lagi sampai dosa-dosa kita habis. Ketika orang yang disiksa seperti itu, dia, "Ya Allah, ini siksa ya Allah, sangat berat sekali ya Allah." Dan ternyata itu adalah siksa paling ringan. Na'udzubillahi min dalik. Makanya ketika kita mau bersyukur, fa insyaallah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena nikmat yang sangat luar biasa ini, andaikan kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka sampai kapanpun, sampai umur kita habis, tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Maka dari itu sahabat Barik Li Azhar dan juga sahabat Rifada FM Islamic Communication and Broadcasting, tetaplah bersyukur apa yang kalian punyai, ikuti proses, jangan banyak protes, insya Allah kalian akan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.